Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya pada wawancara kali ini. Saya Muhammad Syahur Ramadan dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Tasawuf Psikoterapi semester 6. Saya ditugaskan di mata kuliah bimbing dan konseling 2 untuk mewawancarai Bapak sebagai guru bimbingan konseling di SMAN 1 Cikakak. Untuk itu saya lanjutkan untuk sistem wawancara. Nah, pertama mungkin Pak, sejak kapan sekolah instansi ini didirikan atau SMAN 1 Cikakak ini didirikan? Terkait SMAN 1 Cikakak didirikan itu pada tahun 2006, dan 2006 ini masih dibilangnya masih sekolah jauh, yaitu cabang dari SMAN 1 Cisolok. Nah, terus SMA ini mulai menjadi SMA negeri, yaitu diangkat pada tahun 2010 menjadi negeri sampai sekarang. Dan jurusannya ya, dan jurusannya ada di SMA Negeri 1 Cikakak ada dua, yaitu ada IPA dan IPS. Oke, selanjutnya Pak, apa visi dan misi SMAN 1 Cikakak ini? Untuk terkait visi SMAN Negeri 1 Cikakak yaitu berdasi. Nah, berdasi ini singkatan dari beriman, berprestasi, dan berkarakter. Adapun misinya, misi SMAN Negeri 1 Cikakak yaitu menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Terus meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kompetensi peserta didik tentunya. Terus yang terakhir itu yang keempat, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dalam bentuk akhlak mulia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang berada di masyarakat. Oke. Ada lagi Bapak? Itu untuk visi dan misi. Oke. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan ketiga. Apakah fasilitas yang ada di SMAN 1 Cikakak ini berjalan dengan baik? Terkait fasilitas di SMAN 1 Cikakak ini alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik. Terus baik ruangan guru dan lain sebagainya udah 100% baik dengan semestinya ya berjalan. Oke, selanjutnya mengenai profil Bapak sendiri. Pertama, bisa dijelaskan secara singkat profil Bapak, baik itu nama dan jenjang pendidikan. Nama saya itu Muhammad Irfan Aula, Eskompi, yang mana saya MI-nya itu di Bank Bayang, MI Bank Bayang 6 tahun, terus YZA 3 tahun, terus Manplara 3 tahun, terus saya kuliah di UIN Bandung jurusan BKI selama 4 tahun, lulus tahun 2014. Oke. Ada lagi Bapak? Untuk terkait profil saya gitu. Oke. Selanjutnya, sudah berapa lama Bapak menggeluti bidang BK ini? Untuk menggeluti BKI ya sebelumnya. Pada waktu itu saya sudah lulus di UIN Sunan Gunung Jati, saya sudah terjun langsung ke BKI, tetapi saya mengajar dulu, yaitu mengajar mata pelajaran PAI 2014 di SMP Cisolok. Terus terus melanjutkan di BKI itu tahun 2015, masuk ke BKI itu tahun 2015 sampai sekarang di SMAN 1
kakak. Oh, berarti kurang lebih udah 7 tahun berarti ya, Ya, Pak ya. kurang lebih di menjalani profesi BK di SMA 1 Cikapek itu kurang lebih 7 tahun. Oke. Selanjutnya Pak, kira-kira apa saja tugas utama seorang guru BK dalam instansi ini Pak? Nah, untuk tugas ya ataupun poksinya seorang BK gitu ya, kita harus dalam pelayanan, terus mengayomi juga, membimbing, Ya. terus dalam segi keharonian dan keagamaan gitu ya. Ya. Mungkin untuk tugas ataupun tupoksi dari seorang BKI. Oke Bapak, baik. Selanjutnya, apakah fasilitas ini memadai untuk melakukan konseling bagi para siswa dan siswinya? Fasilitas di SMA Cikapek gitu ya, terkait dalam segi ruangan ataupun prasarana lainnya cukup memadai gitu ya, memadai. Terus ruangan pun ruangan DKI sendiri yaitu kisaran 100% udah cukup baik gitu ya. Oke, Ya cukup baik. sepertinya cukup baik ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya Pak, program apa yang sedang Bapak lakukan untuk para siswa-siswi di sekolah ini? Nah, terkait program ya. Mungkin terkait program yang saya akan lakukan Ya Bapak. di SMN 1 Cikapek ini, mungkin akan mendata orang-orang yang telat datang ke sekolah gitu, supaya rajin datang ke sekolahnya. Terus peserta didik di SMN 1 Cikapek ini tentunya harus harus disiplin juga dari segi dari segi keagamaan maupun dari segi moralnya gitu. Nah, untuk selanjutnya juga peserta didik juga memakai baju yang rapi, tidak dikeluarkan gitu, supaya dilihat oleh masyarakat ataupun dunia luar gitu, bahwa SMN 1 Cikapek ini mempunyai nilai moral yang baik. Terus rambut harus rapi, tidak gondrong gitu kan, untuk mencerminkan peserta didik. Oke, baik Bapak. Selanjutnya pertanyaan mengenai masalah dan penanggulangan di BK itu sendiri. Pertama, apa saja masalah yang sering dijumpai Bapak selama menjadi guru BK? Mungkin masalah yang dijumpai ya tidak jauh yang barusan saya omongkan ya, masalahnya yaitu telat datang ke sekolah gitu, sering kesiangan gitu ya, sering kesiangan ke sekolah. Terus sering berkeliaran gitu di luar kelas pada saat jam pelajaran gitu. Terus siswa itu bajunya sering dikeluarkan, tidak mematuhi aturan yang udah dicanangkan di SMN 1 Cikapek. Terus rambutnya itu kadang-kadang di SMN 1 Cikapek ini suka ada yang ngeyel, yaitu tidak rapi gitu, suka ada yang gondrong. Oke. Gitu. Baik Bapak. Selanjutnya, kesulitan Bapak yang dirasakan menjadi guru BK apa saja Pak kira-kira? Mungkin ya, kalau menurut saya selama menjalani profesi BK gitu ya, mungkin untuk kesulitan tidak ada ya, lancar-lancar saja. Terus lancar-lancar saja gitu, seperti pada semestinya. Mengalir aja berarti ya Pak. Oke, baik Bapak. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya Pak. Bagaimana Bapak menangani permasalahan yang terjadi oleh para siswa yang kurang disiplin atau nakal? Menangani para siswa yang kurang disiplin atau disebut dengan nakal. Untuk menangani ya peserta didik yang kurang disiplin, tentunya seperti yang saya alami gitu, itu saya memanggil anak tersebut memanggil anak tersebut ke BK, ke ruang BK. Terus saya menanyakan hal tersebut, yaitu tidak kurang lebihnya ditegur gitu, ditegur supaya anak tersebut tidak mengulangi hal tersebut. Diarahkan dulu berarti apa ya? Dan tentunya ya diarahkan, terus dibimbing juga, supaya anak tersebut
tidak mengulangi gitu hal tersebut, dan tentunya apa yang diharapkan oleh sekolah, anak itu menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, baik Bapak. Nah, selanjutnya Pak, sistem apa yang Bapak buat mengenai para siswa-siswi nakal tersebut agar kembali disiplin? Oh, berarti tadi ya Pak, Ya. lebih pada pemanggilan, terus dibimbing dan diarahkan juga. Oke, selanjutnya Pak, apa harapan Bapak sebagai guru bimbingan konseling atau BK di sekolah ini untuk para murid yang tengah belajar dalam pandemi ini? Mungkin harapan saya ya terkait pembelajaran yang sekarang daring ataupun online gitu ya. Ya. Yang kadang-kadang juga peserta didik di SMA N1 Cikakak gitu saat pembelajaran ini kurang kondusif itu dalam pembelajaran gitu ya. Ataupun kayak ada guru yang yang menugaskan mata pelajaran, kadang-kadang peserta didik juga tidak mengerjakan gitu. Terus peserta didik juga jarang masuk karena mungkin kendalanya yang pertama mungkin peserta didik juga kekurangan biaya gitu. Ya. Karena kan sekarang peserta didik juga harus mempunyai handphone, data dan lain sebagainya gitu ya. Makanya oleh karena itu SMA 1 Cikakak sangat memaklumi hal tersebut gitu. Tapi harapannya peserta didik yang tidak mempunyai handphone ataupun kuota, alangkah baiknya gitu peserta didik itu mengonfirmasikan kepada SMA 1 Cikakak ataupun kepada sekolah gitu, supaya peserta didik tersebut bisa difasilitasi oleh sekolah gitu. Karena yang dialami oleh saya, peserta didik ini tidak ada konfirmasi ke sekolah gitu. Tidak ada konfirmasi ke sekolah, makanya pihak sekolah tidak mengetahui. Tetapi ketika saat pembagian rapot, disitulah kelihatan orang-orang yang bermasalah terkait kuota ataupun handphone, terkait nilai pun dan lain sebagainya gitu. Oke Bapak. Baik, selanjutnya Pak, sistem apa yang sedang dikembangkan ketika pembelajaran secara daring ini dimulai Pak? Mungkin untuk saat ini Ya. sistem daring yang dilakukan oleh pihak Sekolah ya. oleh pihak sekolah itu kemarin pas awal itu 100% daring, itu belajar di rumah. Sekolah itu memberikan kuota per bulan sekisar 15 GB, terus menyediakan wifi dari setiap perkampungan yang ada gitu, supaya peserta didik juga yang tidak mempunyai fasilitas kuota yang kurang memadai bisa menggunakan wifi yang sudah disediakan oleh sekolah di setiap perkampungan. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak ya, apakah Bapak sedang dihadapkan dengan permasalahan seorang murid yang itu diharuskan melibatkan seorang tua wali ataupun yang lainnya Pak? Mungkin untuk saat ini Ya, banyak sekali gitu ya, karena apa yang tadi saya ceritakan gitu ya terkait permasalahan sekolah daring gitu. Permasalahan sekolah daring ini banyak sekali gitu ya. Banyak sekali siswa-siswa yang bermasalah tentunya. Yang mana ini mengharuskan gitu, yang mana ini mengharuskan pihak sekolah itu ataupun BK gitu ya, mengharuskan memanggil orang tuanya ataupun dari pihak sekolah datang ke rumahnya untuk menanyakan hal tersebut. Karena itulah kelemahan di saat pembelajaran daring ataupun online gitu. Itu yang sering saya hadapi gitu pada saat pembelajaran daring gitu. Oke, baik Bapak. Ini pertanyaan terakhir ya Pak.
Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini sebenarnya ada sangkut paut juga ke pertanyaan yang sebelumnya. Lalu bagaimana Bapak menangani hal tersebut? Jadi tadi menangannya berarti Bapak lebih kepada langsung bukan memanggil juga, bahkan langsung bertindak ke rumahnya si siswa-siswi yang kurang kedisiplinannya, kurang dalam berbagai hal dan semacamnya. Oke. Untuk tadi itu apa? Menangani hal Untuk tersebut. menangani gitu ya, menangani peserta didik yang bermasalah. Ya, Sebenarnya sih kita lihat tinjau dulu ya dari Iya. permasalahan si peserta didiknya gitu. Oke. Dari permasalahan peserta didiknya. Kalau misalkan si peserta didiknya masih bisa untuk diarahkan dan dibimbing di sekolah, itu tidak mengharuskan memanggil orang tuanya. Oke. Contohnya, misalkan ada seorang anak yang rambutnya gondrong, terus pakaiannya tidak rapi, terus dalam tutur katanya tidak sopan. Nah itu paling hanya dipanggil ke ruang BK saja untuk mengarahkan peserta didiknya supaya tidak melakukan hal-hal tersebut. Oke. Dan tidak di situ saja, tetapi pihak BK juga akan memantau selalu si peserta didik tersebut dengan cara yang mungkin pihak BK berkeliling gitu, berkeliling kelas ataupun mencari celah-celah situasi gitu si peserta didiknya. Nah untuk pemanggilan peserta didik yang kurang yang bermasalah gitu, itu biasanya pada masalah-masalah besar. Misalkan si peserta didik itu membawa-bawa obat-obatan terlarang atau bertransaksi di dalam ini ya. area sekolah, itu pasti akan melibatkan kedua orang tua, yang mana ini akan berakibat fatal gitu. Yang akan bisa kadang juga si peserta didik juga akan dikeluarkan dari SMN 1 Cikakak dan seperti itu. Dan masih banyak lagi. Sebanyak nih kasus yang lain berarti ya Pak ya. Dan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik itu akan mendapatkan poin dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Oke Bapak. Mungkin sebenarnya cukup sekian ya pertanyaan mengenai penyuluhan saat ini Pak. Kurang lebihnya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Saya Muhammad Syahir Ramadan dari mahasiswa UIN Bandung mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak yang telah memberikan waktu luangnya pada kesempatan kali ini untuk mewawancarai Bapak di SMAN 1 Cikakak ini. Terima kasih Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.